Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Allahumma sholli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad. Ibu-ibu, kita lanjutkan. Yang ketiga adalah keutamaan umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita berbicara keutamaan umat Muhammad SAW, mari kita berbicara dengan kata-kata umat lebih dahulu. Dari kata-kata umat lahir kata-kata ummi atau imam, artinya yang diteladani. Ibu menjadi teladan bagi anak-anaknya, imam atau pemimpin menjadi teladan bagi warganya atau masyarakatnya. Kalau kita berbicara tentang keutamaan umat Nabi Muhammad SAW, hati dan pikiran menjadi risau. Karena pada hakikatnya kita tidak dapat menyaksikan betapa umat Islam hampir-hampir dikatakan miskin keutamaan. Yang saya maksudkan miskin keutamaan yang berkaitan dengan kehidupan dunia, bukan yang berkaitan dengan kehidupan akhirat. Kita banyak menyia-nyiakan waktu, banyak membuang-buang waktu, tidak memanfaatkannya dengan sebaik-baik mungkin. Kita lihat anak-anak kita, remaja kita, pemuda-pemuda kita, yang kita lihat dengan kenyataan mereka, masa remaja mereka habis di jalanan. Bahkan yang kita sedihkan di bulan-bulan Ramadan pun mereka tawuran. Siapa mereka itu? Kalau kita tanya, mereka adalah anak-anak kaum muslimin. Mereka tidak mencerminkan mereka sebagai umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Padahal Allah dengan gamblang memberi penghormatan, memilih umat ini sebaik-baik umat manusia yang diciptakannya. Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas. Kamu wahai umat Muhammad sebaik-baik umat yang aku keluarkan di muka bumi ini. Allah yang telah mempersiapkan umat Muhammad SAW menjadi umat yang unggul, umat yang terbaik, umat yang unggul, umat yang terbaik, yang mengaku muslim seharusnya, yang mengaku dirinya sebagai muslimin seharusnya bergabung dengan umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, umat Muhammad SAW mereka ini harus memiliki perasaan hormat dan kagum kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Namun kenyataannya kadang-kadang kita sedih. Mereka tidak kagum kepada nabinya. Mereka tidak pernah mendalami sejarah kehidupannya dan tidak pernah peduli dengan Al-Quran. Tidak terdidik dengan membaca dan mentadabbur Al-Quranul Karim. Dan tidak berakhlak sesuai dengan apa yang diperintahkan dan dicontohkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Allah memerintahkan kepada kita umat Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam untuk bersatu, namun bukan berarti kita tidak boleh berbeda pendapat, berbeda mazhab, tapi kita disuruh bersatu, saling toleransi satu sama lain, saling melihat kelebihan dan kebaikan, saling menutupi keburukan atau kekurangan saudaranya sama muslim. Tapi yang anehnya, sebagai kenyataan yang kita lihat, kadang-kadang sebagian muslimin itu lebih toleransi terhadap non-muslim dibandingkan toleransi terhadap saudaranya sesama muslimin. Ibu-ibu sekalian yang saya rindui, Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah mengingatkan dan memberikan kita bimbingan agar kita tidak salah jalan, agar kita tidak salah langkah. Allah mengingatkan kepada kita, menyuruh kita, memerintahkan kepada kita untuk kita taat dan patuh kepada Allah dan Rasulnya. Apapun yang sudah digariskan Allah dan Rasulnya harus kita patuhi. Kalau kita mengaku sebagai muslimin, mukminin, umatnya Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Di antara ketentuan Allah, perintah Allah, di mana Allah Subhanahu Wa Taala memerintahkan kepada kita di surat Al-Anfal, ati'ullah wa ati'ur Rasul. Kita disuruh wajib patuh kepada Allah dan kepada Rasulullah. Kemudian apa? Wala tanaza'u.
Jangan kamu bertengkar, jangan kamu berselisih paham, membuat kamu berpecah-pecah. Fatafshalu, kamu akan berpecah belah. Wa tadhhabu rihukum, ya, maka akan hilang kewibawaan kamu. Kamu akan jadi hina. Jadi Allah sangat memperhatikan umat Muhammad SAW dengan menyuruh kita wala tanaza'u fatafshalu. Kalau kamu bertengkar, kamu pasti bercerai-berai. Kamu pasti gagal dan hilang kamu punya wibawa. Otomatis. Ya. Maka tidak sewajarnya umat Muhammad SAW ini saling menyalahkan. Dan tidak pantas kalau mengatakan dirinya lah yang paling benar. Bukan itu yang disampaikan, yang dididik Nabi kepada kita. Tapi kita saling memperhatikan, saling menghormati, saling menghargai sesama muslim, bahkan kepada non-muslim. Itulah yang dididik Rasulullah SAW kepada kita, ya, agar umat ini selalu bersatu. Allah kemudian memberikan penghormatan, kemuliaan yang hanya diberikan hanya untuk umat Muhammad SAW. Apa Allah sampaikan kepada umat Muhammad SAW? Allah katakan, wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata. Aku ciptakan umat Muhammad ini umat yang tengah-tengah, moderat, tidak terlalu ke kanan, tidak terlalu ke kiri, tidak hanya memikirkan urusan dunia sampai terlewatkan oleh dia urusan akhiratnya, tidak juga terus mengujar akhirat sehingga dia merasa dia membumbung seolah-olah dia tidak hidup, tidak menginjak bumi ciptaan Allah ini, sehingga merasa dialah yang sudah paling soleh dalam kehidupan dunia ini. Tapi Allah mendidik umat Muhammad ini balance, ya, haruslah seimbang dalam menjalankan kehidupan dunia dan akhirat, jasmani, rohani, zahir dan batin. Jangan terlalu ke kanan dan jangan terlalu ke kiri. Dan kita jadikan umat wasata, penengah, yang bisa dapat menengahi apabila di sana ada perselisihan, pertengkaran. Kita harus menjadi wasata, penengah, yang mengakurkan satu sama lain, yang membuat satu sama lain sadar dan bersatu. Itu yang Allah ciptakan untuk umat Muhammad SAW. Bukankah ini suatu kemuliaan, suatu penghormatan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diberikan khusus kepada umat Muhammad SAW? Kenapa kita tidak mengikuti apa yang sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang sudah disampaikan Rasulullah SAW kepada kita? Kemudian Allah mengatakan umat Muhammad itu syuhada, menjadikan mereka syuhada, orang-orang yang menyaksikan dan mampu menghadapi pihak yang bertengkar, untuk menjadi wasit, untuk menegakkan keadilan, sekaligus disaksikan sehingga menjadi teladan bagi umat-umat selain kaum muslimin. Kita jadi contoh bagi umat-umat yang lain. Ini yang diinginkan Allah dan Rasulnya. Inilah keutamaan umat Muhammad SAW. Dan di antara keunggulan masyarakat Islam pada zaman dulu, keberhasilan mereka, karena keterbukaan mereka. Mereka menerima yang baik dari manapun datangnya. Meskipun sesuatu yang baik itu datangnya dari orang-orang yang non-muslim, mereka mempunyai kepedulian yang tinggi terhadap sesama muslimin khususnya, dan kepada bangsa, manusia, kaum mereka masing-masing. Kemudian yang tidak bertentangan dengan nilai-nilai yang baik, yang sesuai digariskan oleh agama, khususnya terhadap anggota masyarakat yang lemah. Kepedulian yang merupakan ciri dan watak umat Muhammad SAW, sesuai dengan pesan beliau, man lam yahtam bi amril muslimin falaysa minhum. Yang tidak mengambil perhatian penting terhadap urusan kaum muslimin, mereka bukanlah muslimin. Nabi mengatakan demikian. Perhatikan saudaramu sama muslimin. Mari ibu-ibu sekalian, kita melihat kadang-kadang kita merasa sedih, ya, nama-namanya nama-nama muslimin, tapi akhlak perbuatannya jauh dari Islam. Hari ini atau kemarin saya lihat di televisi di Lombok, seorang anak mengadukan ibunya ke kantor polisi
dianggap ibunya mengambil warisannya, menuntut supaya polisi menangkapnya. Anak ini anak satu-satunya, ayahnya meninggalkan warisan. Tapi apa kata ibunya? Sudah banyak warisan, dihambur-hamburkannya. Tinggal yang sedikit ini untuk saya. Bisakah kita menyalahkan anak saja? Ini terpulang kepada kedua orang tua. Mereka tidak mendidik anak mereka sesuai dengan yang diperintahkan Allah dan Rasulnya. Hasilnya, di dunia saja dia sudah menuntut kita, apalagi di akhirat nanti. Maka kembalilah kepada Al-Quran dan Sunnah Nabi SAW. Ibu-ibu sekalian, kemudian muslimin itu mempunyai sifat kepribadian bersedia untuk berkorban, sebagaimana yang telah dicontohkan Nabi, keluarganya dan sahabat-sahabatnya yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mari kita lihat betapa pengorbanan sahabat-sahabat Nabi. Selain Khulafaur Rasyidin, di sana ada Mus'ab bin Umair, ada Salman Al-Farisi, ada Khubayb atau Khabbab, ada Bilal, yang semuanya kita tahu bagaimana pengorbanan mereka demi untuk Allah dan Rasulnya. Kita sekarang sudah enak-enak, kita sudah bebas melakukan ibadah kita kapan waktu saja dibandingkan mereka saat itu. Kesediaan berkorban itulah yang harus dimiliki umat Muhammad SAW, dan bersabar. Ibu-ibu sekalian, Rasulullah SAW siap untuk lapar. Sebagai pemimpin, dia selalu memikirkan umatnya. Beliau siap untuk lapar. Yang penting umatnya jangan kelaparan. Suatu saat Rasulullah SAW bertanya kepada istrinya, ada makanan apa untukku pagi ini? Istri mengatakan, tidak ada makanan wahai Rasulullah. Rasul mengatakan apa? Aku puasa hari ini. Dia mengajarkan kepada umatnya sebagai kepala keluarga, pemimpin. Pemimpin harus siap lapar daripada rakyatnya yang lapar. Begitu juga keluarga beliau, yang paling utama, yang paling dahulu menyontoh beliau, yang diabadikan oleh Allah dalam Al-Quran, yaitu tentang keluarga Imam Ali dan Sayyidatuna Fatimah Zahra radhiyallahu anhuma. Apa Allah sebut dalam Al-Quran? Apa yang diucapkan Allah? Apa yang diabadikan oleh Allah sebagai contoh bagi umat Muhammad SAW? Itu di suratul Insan yang biasa kita baca. Wa yut'imuna ta'ama ala hubbihi miskinan wa yatiman wa asira. Mereka lebih mengutamakan yatim, orang miskin, bahkan tawanan sekalipun. Jadi umat Muhammad SAW ini siap untuk berkorban. Untuk siapa? Demi untuk Allah dan Rasulnya, agar mereka mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian umat Muhammad SAW, di antara keutamaannya ialah ketegaran dalam menghadapi aneka tantangan, aneka ujian. Khususnya para sahabat-sahabat beliau tatkala menghadapi musuh-musuh Allah yang jumlahnya lebih besar dan kekuatannya lebih kuat, persenjataannya lebih lengkap. Tapi kenapa mereka bisa mengalahkan musuh-musuh yang begitu hebat, kuat, dan persenjataannya lebih hebat? Semua itu karena di sana ada sifat pengorbanan, ada sifat ketegaran, ada kesabaran, sehingga Allah memenangkan mereka. Tidak mungkin Allah membiarkan umat Muhammad SAW kecewa atau sengsara setelah membela Allah dan Rasulnya. Ibu-ibu sekalian, ketegaran dalam menghadapi aneka cobaan yang besar. Kita lihat bagaimana Bilal, siksaan yang dia terima. Namun, apa yang Allah berikan kepada Bilal di hari kemudian nanti? Kemudian umat Islam, umat Muhammad SAW tidak akan pernah rela, seharusnya tidak akan pernah rela dihina atau dikecilkan. Mereka sanggup mengorbankan segala-galanya demi kehormatan Allah dan Rasulnya. Tidak ada yang bertindak atau berbuat sesuatu yang dapat
ya, dan dapat mengakibatkan kerugian bagi umat Islam atau mencederai kehormatan Allah dan Rasulnya. Semua itu mereka lakukan semata-mata untuk umat Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Saya teringat satu saat ada salah seorang anak sahabat Nabi SAW, anak yang masih kecil, di bawah umur 10 tahun. Nabi dikabarkan oleh sahabat-sahabat beliau, mereka berkata, "Ya Rasulullah, anak si fulan itu sakit, keadaannya sangat memprihatinkan." Nabi katakan, "Ayo kita ke sana, aku ingin melihatnya." Padahal tempat tinggalnya sangat jauh dari masjid Nabi atau dari rumah Nabi SAW. Nabi berangkat ke sana. Setibanya Nabi di rumah mereka, maka Nabi dapati anak tersebut dalam keadaan kritis dan tidak sadar. Panasnya sangat tinggi. Nabi datang, Nabi mendoakan anak tersebut. Kemudian Nabi berpesan kepada kedua orang tuanya, "Bila tiba nanti ajalnya, beritahu aku ingin datang menyolati dan ikut menguburkannya." Subhanallah, setelah itu Nabi kembali. Nabi masih di perjalanan, ya, anak itu meninggal dunia. Sebelum anak itu meninggal dunia, dia sadar dari komanya. Ibunya berkata, "Nak, baru saja Rasulullah kembali. Beliau datang khusus mendoakanmu. Beliau berpesan agar beliau diberitahu apabila ajalmu tiba, beliau akan datang kembali menyolati dan menguburkanmu." Apa jawab anak kecil itu? "Wahai ibu, aku tahu dia datang mendoakanku. Tapi tolong, jangan kabarkan kepada dia di malam yang gelap gulita ini. Aku khawatir binatang-binatang padang pasir kalajengking akan menyegat atau menggigit, menyengat kaki beliau." Anak sekecil itu, ya, punya persiapan untuk membela Allah dan Rasulnya. Dan dia tahu betapa suatu penghormatan yang luar biasa kalau sampai Nabi SAW sendiri yang langsung menyolati dan menguburkannya. Allahumma sholli ala Muhammad wa ali Muhammad. Ibu-ibu sekalian, Allah Subhanahu wa Ta'ala berjanji menganugerahkan kedamaian kepada umat Muhammad SAW, memberi kepada mereka kedamaian, ketenangan, khususnya saat ajal datang menjemput mereka. Allah berfirman dalam Al-Quran, Allah menyampaikan kepada umat Muhammad SAW yang beriman kepada Allah dan Rasulnya, yang taat dan patuh kepada Allah dan Rasulnya, Allah berikan rasa aman dan damai. Apa pesan Allah? Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Allah menyebutkan, wahai jiwa yang tenang, diberi rasa damai. Makanya orang-orang yang beriman, yang mencintai Allah dan Rasulnya, saat datang kematian menjemput mereka, tenang, damai, senang. Tidak sedikit pun diliputi rasa takut. Bahkan yang ada pada mereka adalah kerinduan kepada Allah dan Rasulnya. Ini jaminan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala bagi mereka yang betul-betul menjadi umat Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan keutamaan lain yang Allah berikan khusus kepada umat Muhammad SAW yang kita baca berulang kali dalam Al-Quran, lahum ajrun ghairu mamnun. Kebaikan apa saja, amal ibadah apa saja yang kita lakukan dengan penuh ketulusan karena Allah dan Rasulnya, Allah katakan pahalanya akan mengalir terus menerus, tidak akan putus-putusnya sampai yaumul qiyamah, sampai kembali dibangkitkan di hari kiamat nanti. Bahkan bukan itu saja, Nabi mengatakan kepada kita bahwasanya, wahai umatku, kalau engkau belum bisa berbuat baik, pasanglah niat yang baik, karena niat yang baik saja sudah dinilai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana kalau niat yang baik itu dilaksanakan? Subhanallah. Inilah keutamaan-keutamaan yang Allah berikan kepada umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Kita kecipratan kemuliaan beliau, kita kecipratan karena kasih sayang Allah kepada beliau.
maka Allah akan berikan kemuliaan, penghormatan kepada umat Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Oleh karena itu, kalau kita ingin mendapat gelar menjadi umat Muhammad SAW yang memiliki keutamaan, haruslah kita miliki 7 sifat yang dengan demikian kita dapat disebut umat yang mendapat keutamaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pertama, kemantapan persatuan. Allah suruh kita bersatu. Tentu kalau kita bersatu kita menjadi kuat. Yang kedua, adanya nilai-nilai luhur yang disepakati, seperti apakah itu umat Islam di Indonesia, Asia, Afrika, Eropa. Di sana ada nilai-nilai yang disepakati, yang universal, Islami. Namun mereka juga memiliki nilai-nilai lokal yang tidak harus sama dengan umat-umat Islam yang lain. Misalnya, tentu budaya lebaran di negeri kita, di Asia khususnya atau di Indonesia pada khususnya, tidak akan sama budayanya dengan kaum muslimin di Eropa atau di Afrika atau di negara-negara Arab. Mereka tidak akan buat ketupat seperti kita. Tapi bukanlah ini merupakan suatu yang membuat kita tidak sepakat, membuat kita berbeda. Tidak. Kita mempunyai prinsip yang universal, tapi untuk budaya-budaya lokal yang tidak bertentangan dengan Islam, masing-masing memiliki itu semua. Ya, sebagai contoh tadi, budaya lebaran di negeri kita tidak sama dengan budaya lebaran di Mesir, di Palestina, atau di Arab Saudi, atau di Eropa sekalipun. Kemudian, moderasi, ini keterbukaan. Umat Islam ini adalah harusnya umat yang terbuka, sehingga menarik bagi umat-umat yang lain. Kemudian, umat Islam harus mempunyai sifat kerja keras dalam hal-hal yang positif. Kita tidak dididik bermalas-malasan, tapi kita disuruh wa idza faraghta fansab, suruh bekerja, suruh berusaha. Ya, kita selalu mengatakan rezeki sudah diatur oleh Allah, tetapi kenyataannya, ya, kita menganggap Allah membeda-bedakan rezeki. Ya, kita menganggap kadang-kadang rezeki yang kita dapati karena usaha kita, karena kerja keras kita, karena pandainya kita memanage, ya, usaha kita. Ya. Allah suruh kita kerja keras, ya sudah. Allah suruh kita usaha-usaha. Selebihnya Allah yang ngatur. Allah yang menentukan apa yang baik, yang pantas bagi kita. Kemudian seharusnya umat Islam harus mempunyai sifat kepedulian yang tinggi. Kita dilarang egois. Kita tidak boleh hanya memikirkan diri kita sendiri. Paling tidak, yang pertama kita melihat, peduli kepada keluarga kita, lingkungan kita, saudara kita sama muslim, dan kepedulian terhadap manusia pada umumnya. Itu yang dididik oleh Nabi SAW. Kemudian umat Islam harus mempunyai sifat bersedia untuk berkorban, karena itu yang dicontohkan Nabi SAW. Kita disuruh mengalah demi untuk persatuan umat, perlu berkorban demi untuk Allah dan Rasulnya, demi mendapatkan ridha Allah dan Rasulnya. Bukan berarti yang mengalah itu kalah, tetapi akan terhormat di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian sifat muslimin harusnya agar dia mendapatkan keutamaan, ketegaran, dan keteguhan dalam menghadapi aneka godaan dan cobaan, aneka tantangan. Ini yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Kalau ketujuh sifat ini dimiliki oleh umat Muhammad, barulah kita menjadi umat yang utama, barulah kita memiliki keutamaan. Mudah-mudahan ini menjadi pelajaran bagi kita. Mudah-mudahan kita sadar dengan apa yang disampaikan Allah dan Rasulnya kepada kita. Kita berbangga bahwasanya Allah menjadikan kita umatan wasata, dan menjadikan kita syuhada, dan menjadikan umat yang pertama digiring ke surga sebelum umat-umat yang lainnya. Karena begitu kata Nabi, Allah akan memasukkan umatku yang lebih dulu ke dalam surganya sebelum umat-umat Nabi yang lain. Kemuliaan yang Allah berikan berkah kemuliaan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam.
Allahumma anfa'na bil Qur'an wa ummana bil ghufran wajma'na 'alal iman. Allahumma inna nas'aluka al-'afwa wal 'afiyah wal mu'afata ad-da'ima fid din wad dunya wal akhirah. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Wa sallallahu wasallam ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallama. Walhamdulillahi rabbil alamin. Lebih kurangnya minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.